Itu yang harusnya diperdalam. Nah, saya juga takut bahwa minimarket sekarang sudah menjadi kayak mesin. FMCG kan cuma barang sama di shelf, udah nggak ada excitement lain, nggak ada reason lain gitu istilahnya. Kita cerita ya, tahun 2000, tahun sebelum 2000, tadi kan kita cerita tahun 970, 80 ya, itu begini nih, GDP per kapita, ya flat. Tahu-tahu naik begini Pak, nancep ke atas, 2000 sampai 2014 begini. Megang handphone, searching Pak, nyari di mana ada. Nah, nyari produk tuh di sini. Makanya saya bilang, omnichannel is the way. Oke, ini saya masuk ke, ya sekarang era teknologi kan sudah nggak bisa dihindarin. Tadi udah mulai disinggung sedikit nih. Perubahan-perubahan ini kan cepat. Saya kira sangat pasti mempengaruhi beberapa teman-teman juga. Marketplace yang sudah besar-besar, saya lihat juga pasti kena impact-nya. Muncul TikTok, muncul yang lain-lain. Nah, ini kan kaitannya dengan sebetulnya porsi masing-masing orang yang melakukan perdagangan itu, yang akhirnya menggerogoti satu dengan yang lain. Nah, seberapa besar impact-nya? Mungkin Pak Yosep yang sekarang TikToker soalnya. New trend ke depan, saya sedikit memberikan gambaran bahwa live streaming di TikTok itu menurut saya harus diperhatikan. Wah, saya juga dari jauh-jauh hari udah ingetin oleh Pak. Siapapun juga. Apalagi untuk produk yang non konsumsi Pak ya. Ya, jadi kita kasih tahu tuh. Kita ajarin semua nih dua-duanya nih. Jadi ternyata pemain-pemain live streaming tadi you bilang kan, live streaming produk. Jangan FMCG, kalau FMCG memang nggak relevan. Tapi produk-produk hardware menurut saya salah satu yang mungkin. Live streaming melalui TikTok adalah salah satu channel yang perlu diperhatikan. Karena memang entah bagaimana juga konsep ini sudah diterima oleh masyarakat, terutama di level yang event paling bawah sampai event menengah. Kalau atas mungkin enggak. Karena problemnya TikTok di Indonesia salah masuknya adalah ini dianggap adalah aplikasi guyonan. Memang awalnya guyonan. Dijadikan bisnis. Betul. Memang awalnya guyonan. Betul. Jadi untuk menggrab banyak orang. Tapi sekarang sudah moving, Pak. Tapi sekarang moving ke tempatnya bisnis. Bisnis. Udah. Cuman agak berat sekarang, Pak, untuk level ke atas. Karena level atas sendiri itu masih enggan untuk bertiktok. Karena kalau orang ngomong sekarang secara umum, kalau orang sudah dianggap rendahan lah Pak, sorry ya, kalau you main TikTok kayak anak kecil. Gitu. Belum. Sebentar lagi ya. Ya, makanya. Karena saya tahu Pak, karena bagaimana TikTok manajemen dari China ini sekarang sedang gelontorin sesuatu yang akan merubah. Bapak tahu sekarang pemain-pemain top yang kemarin jualannya kecil-kecil, yang omsetnya besar, tapi value-nya kecil, sudah di stop sekarang Pak. Sudah tidak disupport lagi oleh TikTok. Karena TikTok sekarang sudah membicarakan masalah value. Value per item. Jadi dia akan masuk. Jadi kemarin saya baru dengar informasinya, mereka yang kecil-kecil yang katanya langsung sehari bisa 1 miliar gitu, tapi harganya peritilan, itu sekarang dilepas Pak. Padahal TikTok itu adalah ada banyak caranya untuk supaya masuk ke account kita, FYP apa namanya segala macam. Dan itu semua nggak disupport Pak. Kalau dulu memang disupport, begitu yang main kepetilan kecil-kecil itu disupport langsung bisa yang beli ribuan ratusan sehingga omsetnya gede. Nah kedepannya nggak gitu. Kedepannya lebih ke istilahnya itu tiket value. Nah tiket value ini sudah mulai diperhatikan karena dia tidak mau main begini lagi. Nah jadi saya pikir tambahannya cuma itu karena kebetulan saya aktif di TikTok. Jadi menurut saya kedepannya live streaming di TikTok perlu diperhatikan. Banyak perusahaan memainkan peranan dengan mendapatkan commission cuman. Jadi misalkan kalau Pak Sugi agak sedikit males misalkan garap sendiri TikTok live streamnya, banyak sekali perusahaan yang mau Pak. Pokoknya Bapak tinggal menceritakan saya punya 100 SKU, saya minta ini di live streamkan. Ada timnya langsung Pak ya? Timnya siap Pak. Iya, TikTok Shop lah istilahnya kayak gitu kan. Enggak, bukan dengan TikTok Shopnya Pak. Dengan agentnya. Dengan agentnya. Banyak sekarang Pak seperti itu. Saya sampai surprise. Jadi ada satu perusahaan itu cuman menawarkan jasanya dia karena mereka sudah well equipped. End to end, udah masuk TikTok. Iya, dan dia sudah diketahui, mereknya dia itu udah diketahui, tinggal nambahin SKU istilahnya gitu. Nah inilah yang tadi pertanyaan saya sebetulnya yang di awal-awal tadi Pak Yosep. Apakah dengan perkembangan era teknologi dan sosial media yang demikian Pak, saya kira ada TikTok, ada Instagram, ada yang lain-lain. WA sendiri pun sudah
Oh, masuk ke arah B2B ke sebentar sana, lagi ya betul. ke komersial, Pak. Betul sekali, Pak. Ini yang saya kira tidak bisa kita abaikan begitu saja. Betul, betul. Ya Pak Tun, saya pengen minta bantuan Pak Yongki juga memberikan pandangan gitu ya tentang Indonesia kembali ke 270 juta tadi. Sebetulnya harus ada yang mapping loh Pak. Kedepannya 10 tahun lagi demografi kita itu bagaimana dari sisi umur, dari sisi keluarga. Kita ini kan 30 tahun di retail, pakai pengalaman kita yang kita sekarang sudah nggak belanja banyak. Karena kita sudah tinggal berdua di rumah, belanjanya sudah very limited. Terbatas lah. Jadi kita nggak bisa melihat diri kita sebagai patokan pasar. Nah, sedangkan informasi tentang pergerakan anak-anak muda ini bagaimana keluarga muda, bagaimana dia belanja, bagaimana income mereka, spending household mereka berapa persen dan seterusnya. Saya rasa itu perlu dibicarakan untuk membicarakan future-nya tadi kan Pak Yongki tadi sedikit ngomong sama menjadikan foresight. Saya masih belum melihat ada kekuatan di sini di Indonesia yang memberikan gambaran, yes kita punya 270 juta, tapi belum ada kekuatan data yang mengatakan 10 tahun ke depan itu pembelanja yang real itu di mana, generasi yang mana, bagaimana mereka spend-nya. Formulasi ini menurut saya belum ada. Jadi kita ini kalau saya misalkan, tadi Guyon, misalkan saya suruh mimpin satu offline lagi, saya juga deg-degan terus terang aja Pak Tutum. Bukan saya mengatakan pengalaman saya tidak berguna, tapi untuk mempersiapkan pergerakan Indonesia yang sangat kompleks ini, kompleks itu dalam artian apa? Ada Pulau Jawa, ada pulau yang namanya NTT misalkan ya. Itu kan perbedaan gapnya itu besar sekali. Demografinya sangat beda sekali. Nah, sedangkan tetap kita berbicara Indonesia 270 juta penduduk. Nah, ini perlu Pak, kalau Bapak tadi ngomong foresight, insight, ini sangat sebetulnya dibutuhkan dari siapapun, mau investor, mau pemain lokal, mau yang international chain, ini harus ada Pak. Kalau itu ada, menurut saya ini membuka besar peluang, dibedah lah Pak istilahnya. Indonesia itu sebetulnya selama ini AC Nielsen nggak ngasih itu. Loh, memberikan tapi kan cuman lebih review, betul nggak Pak? Jadi kita kan cuman mereview. Nggak detail lah. Nggak terlalu detail, nggak membicarakan tentang masyarakatnya. Itu masalahnya. Iya kan? Ini jadi titipan Nah, saya supaya paling tidak ada bobotnya. Ini penting Pak untuk pemain ke depan mengetahui komposisi penduduk Indonesia ini dari jajaran istilahnya apa milenial, apa itu kemana ini nantinya Pak? Nah itu sebelum saya menjawab Pak Tutum, saya ingin ngasih PR sama Pak Yongki supaya kira-kira kalau ini ada, semua pemain ini akan mengetahui kira-kira pergerakan saya kemana gitu. Enggak, pokoknya sebelum Pak Yongki jawab gini, saya hanya kenapa melontarkan ini Pak, karena saya melihat ini sangat penting ke depannya. Yang kita bicarakan masih jujur ngomong, ini kan teman-teman yang dari FMCG produknya Pak. Produk kebutuhan makanan sehari-hari. Tetapi format di luar itu yang sekunder Pak, tersier. Impact-nya saya lihat dari kacamata saya pastinya Pak, sangat-sangat besar mempengaruhi Pak. Ini saya lihat ada yang tanda kutip berbahaya. Silakan Pak Yongki. Setuju banget Pak. So makanya karena saya baru identify opportunity ini kan bulan Januari kemarin. Ini sama persis ketika tahun 2000 dulu. Saya ingat kok tahun 2000 diundang GAPMI, Pak Adi, saya bicara soal middle class, the rise of middle class. Itu CEO 50 orang nggak ngerti sama sekali middle class. Baru 2 minggu selanjutnya saya diundang pribadi, saya jelasin pelan-pelan. Nah ini mumpung saya udah identify, makanya saya mulai ngomong di grupnya kawan lama, kemarin ketemu dengan boardnya Alfamart, saya bilangin, you harus bedah. Ya, di grouping lagi kelas menengah yang menengah. Dulu kelas menengah yang growing itu ada kelas menengah yang bawah Pak. Ya, yang spending per day-nya tuh $2 sampai kira-kira $8. Ini yang lagi growing ke depan adalah $8 sampai $12, $16. Gitu loh. Belum yang nanti sampai $20 yang kelas atas. Ini dulu dibedah. Jadi nggak cukup. Banyak orang ngomongin lagi, riset-riset ngomongin lagi, milenial lagi, Gen Y lagi. Bukan Pak. Bukan soal generasi ini. Ini masalah soal consumer behavior, digabung dengan daya beli, digabung dengan aspirasi, gabung dengan hobi, gitu loh Pak. Nanti dapat tuh grup-grupnya kan. Nah, dari misalnya 8 grup dapat gitu kan. Kita tinggal pakai, oh kawan lama butuhnya 4 atau 5 grup ini nih, yang 3 ignore aja. Alfamart, oh ini 5 yang di sini nih, ini yang mau diambil, ini nggak usah, gitu istilahnya, bukan kelasnya. Gitu Pak, ini benar-benar harus serius. Kalau enggak,
kalau kita pakai teori yang sama yang dulu-dulu, nggak kegarap Pak. Kita nggak ngerti nih generasi maunya apa, cara komunikasinya gimana, belanjanya apa gitu istilahnya. Masih perang harga enggak, gitu-gituan gitu loh, ya kan? Semua kan sekarang saya denger Pak, pokoknya saya denger. Ini orang masih ngomong promosi melulu gitu kan, ya kan? Tapi promosinya promosi harga. You nggak ngomongin soal TikTok atau apa, padahal TikTok aja viral, gitu loh, ya kan? Nah, contohnya begini, ada satu company nih yang dulunya Jaya itu hanya bikin produk bagus, lantas kasih ke agen, terus bikin iklan yang kenceng. Udah berhasil. Itu dulu saya bilang. Sekarang konsumen kan produk itu beribu-ribu di lapangan. Iklan, apalagi sehari orang lihat 2.000 iklan sehari dari pagi bangun sampai tidur gitu kan. Dijejelin terus gitu loh. Jadi buat saya simple. Mata saya begini, langsung saya minum ini, betul? Pokoknya apa yang saya lihat, saya konsumsi. Jadi harus ada availability, distribusi, sama visibility itu tadi. Nah, kita relaunch nih satu biskuit, 2.000 perak, Pak. Kita relaunch, nggak pakai iklan. Tapi digenjotin yang namanya distribusi. Ada di mana-mana gitu kan. Kedua, saya bilang ada channel baru namanya high traffic. Orang Indonesia kelas menengah bawah sekarang wisata terus kalau weekend. You liatin di Bandung lah di mana kan, itu yang you mesti fulfill semua. Air minum kita masukin, biskuit kita masukin. Pak, salesnya begini Pak, tanpa iklan nih. Begitu ada iklan lebih terkenal lagi dong. Saya bilang begitu di istilahnya. Jadi itu dia teori-teori beginian yang mesti digali bener lagi, dibedah. Saya udah minta ke big manufacturer FMCG beberapa, ke teman-teman Alfamart juga ke kawan lama, saya bilang ini harus bedah. Gitu istilahnya ya, apalagi kawan nama kelas menengah yang atas. Ini eranya Ace Hardware kalau saya bilang ke depan ini. Barang-barang yang berkualitas, apalagi barang-barang aspiratif, experiential. Wah, ini pasar yang keluar. Cuma jangan bahas lagi milenial. Gitu-gitu kan. Nggak cukup kalau saya bilang gitu. Ya. Jadi namanya riset peluang nih Pak gitu kan. Ya, retailer kagak punya uang terus Pak katanya gitu kan. Tadi kata margin 2%. Dia harus mengerti dong. Jangan nggak mengerti. Kita margin 2% ya Pak Puji. Di mana margin yang paling gede? Prinsipal. Ya, jadi saya urging prinsipal. Tapi mungkin pesen aja ke seluruh pemain retail yang lain bahwa IT tetaplah, karena peperangannya peperangan data gitu. Ya. Kalau you nggak berani investasi data untuk dapatkan IT untuk dapatkan data, ya you nggak akan survive. Terima kasih Pak. Gitu. Pasti itu. Itu penting sekali itu. Statement itu penting Pak. Karena dari awal saya di biru dan merah, itu datanya paling lengkap. Betul. Kalau kita tanya Pak Yongki, itu paling lengkap. Sehingga kita bisa bedah. Ini pun sekarang nggak lengkap lagi, karena harus per wilayah, harus per segmen dan sebagainya. Kalau nggak berani keluar duit itu, ya jangan main di retail. Ya, pokoknya ini semua kan obrolan ini kan bagian dari nasihat dan pengalaman. Yes. Ya, betul. Ini dinonton oleh mereka-mereka yang punya perusahaan, Pak. Iya, ya, betul. Karena ini untuk edukasi. Ya. Sekaligus, Sedikit Pak, ya. Pak Tutum. Senang sekali saya ngomong soal data. Saya kembali ke pengalaman saya waktu di Makro. Makro terkenal sebagai pemain retail yang satu-satunya memiliki data pelanggan, betul ya Pak Yongki ya? Oh iya, karena membership. Karena membership, Yes. ya kan? Ya. So semua orang mengatakan data sangat important, data sangat confidential, data sangat luar biasa powernya untuk diolah dan seterusnya. Tapi saya cuma share aja, selama saya pernah di Makro dan setelah melanjutkan Makro dengan konsep Lotte Grosir, semua big data itu tidak satu pun dimanfaatkan. Untuk apa? Saya ngomong nih, Ya. saya berani saksi Ya kan, ini. pas lah, udah lewat lah. Tidak dimanfaatkan. Karena tidak ada alat ataupun kemampuan Pengolah data memanfaatkan, tersebut. mengolah data yang, bayangin Pak Sugi, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu 364-365 hari. Dari SKU yang puluhan ribu, dari berapa orang pelanggan ribuan yang datang, siapa yang bisa mengolah? Tapi alih-alih mengatakan bahwa data sangat penting, tidak ada satupun yang mengolah data. Tidak ada satupun kemampuan untuk mengolah data. Pemetaan data Tapi itu. kalau ada orang menawarkan, boleh nggak saya minta datanya saya bantu olah? Konfidensial. Nah ini sebetulnya saya setuju sekali Pak Puji tadi ngomong. Banyak sekali peritel masih sedikit enggan untuk menceritakan atau memaparkan data. Padahal menurut saya zaman sekarang sudah zaman keterbukaan. Kita berbicara machine learning.
AI, semuanya butuh data. Kalau Anda mau dipercepat proses analisa dan foresight yang Pak Yongki tadi sampaikan, kekuatan data ini yang harus diolah. Tapi kalau nggak ngeluarin duit IT-nya untuk mengolah Wah, data, dulu Pak Yongki nggak minta datanya kali. nyimpen, saya selalu ngasih kepada Pak Yongki, saya selalu kasih. Iya. Nyimpen datanya untuk apa? Gitu. Jadi setuju Pak Puji bahwa saat ini kebetulan menurut saya memang pembicaraan ke depan, saya tadi sudah minta Pak Yongki memikirkan pembedahan grup dari istilahnya itu tipe pelanggan, tapi juga kepada teman-teman retail semuanya yang memiliki data, jangan selalu mengatakan data Anda konfidensial. Karena itu tidak ada buktinya sama sekali. Mereka yang tidak mengolah data menurut saya mereka yang tidak mampu bersaing ke depannya. Ini pesan saya kepada teman-teman retail. Jangan alergik dengan orang yang mengatakan, boleh saya dapat data Anda bilang, wah konfidensial itu. Nggak bisa itu. Salah. Kalau Anda di kedepannya masih memikir seperti itu, salah. Kita berbicara data, berbicara sekarang yang paling hot apa? ChatGPT. Ya kan? Nggak ada satupun yang tersembunyikan sekarang Pak. Bapak mau tanya apa saja, ChatGPT keluar semuanya. Ya kan? It's because data is there. Nah sekarang kalau pemain retail masih mengatakan data saya penting, konfidensial, nggak bisa, siap-siap tutup lah, saya bilang. Nah, saya share juga soal masalah, mumpung lagi di topik data. Saya setuju sekali sama apa yang didiskusikan. Saya pernah pada waktu jalanin di salah satu yang supermarket, saya dapat data kok, kompetitor. Satu gepok data dikasih, tapi nggak dipakai juga. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada apa-apain juga. Saya ngomong, udah, kita itu kan data sebenarnya adalah untuk mengetahui sebenarnya perilaku konsumen mau kemana. Konsumen juga bisa di-drive juga oleh kita juga sebetulnya. Kalau kita nggak jualan ini, akhirnya datanya juga salah kan. Mungkin data market sekian. Apakah kita mau jadi orang yang sama dengan orang lain? Kan enggak dong. Nah, kalau selalu kan teori marketing ya, kalau apa-apa sama kan ujungnya cuma price. Yang bikin membedakan. Maka kita harus membedakan sesuatu yang bikin berbeda. Sehingga orang ke sana menjadikan ini berbeda loh. Gitu loh. Padahal barangnya mungkin sama. Tapi cara jualannya jadi beda, maka price-nya itu jadi tidak masalah, ya kan. Jadi kalau saya katakan tadi data itu, waduh, confidential. Saya kasih ngomong, kamu mau kasih data sales, saya kasih nih datanya. Apa mau harganya? Ini saya kasih. Emang lu mau copy semua? Belum tentu datang juga konsumennya. Iya. Nggak datang. Betul sekali. Betul kan? Itu pengalaman saya ya. Waktu dulu saya ngomong kasih deh nggak apa-apa. Maka sama Yongki paling gampang. Pada waktu ngomong waktu di Superindo, ya oke ikut, apa ikut gitu doang. Tapi gini lah ya. Mungkin yang kita bicarakan itu yang sekarang atau yang udah lalu gitu ya. Kalau dengan teknologi yang baru sekarang, menurut saya data itu sangat penting sekali. Betul. Karena udah lebih detail. Mungkin di tempat Pak Yongki pun sekarang dia harus membuat sesuatu mesin baru yang bisa mengolah itu. Kita lihat kenapa kok grup besar membuat data center yang luar biasa. Sibiru atau lebih punya grup holdingnya Sibiru di setiap kota dia beli tanah semuanya untuk data center. Dan itu 10 tahun lagi itu luar biasa menurut saya. Setuju Pak. Dia mau tahu mie dijual dimanapun, yang beli siapa, per orang dia tahu. Nah kalau udah begitu dan itu dipakai, lewat. Setuju Pak. Karena dia belum mau beli aja udah diberitahu, you mesti beli ini gitu. Ya. Nah itu yang akan terjadi. Makanya peperangannya di data center. Saya nggak heran kalau grup besar itu mereka semua membuat data center. Jadi disitulah manfaatnya teknologi. Betul. Untuk membantu kita para retail supaya lebih mengenal si konsumen kita. Itu kan ujungnya kan. Jadi jangan disalah paham, data yang dimaksud bukan data pribadi si konsumen yang kita ambur-amburkan. Data perilaku konsumen. Betul. Belanjanya apa, kebiasaannya apa, ini itu apa gitu Pak. Ya. Nah, ini udah mendekati akhir-akhir ngobrolan kita nih. Kayaknya semua kayaknya masih baru pertengahan ya. Belum keluar banyak katanya. Baru panas. Gak apa-apa. Saya mungkin ini akan lempar ke teman-teman nih sekalian nih. Kira-kira nih dengan melihat tadi
perkembangan dunia retail sampai per hari ini, sampai memanfaatkan teknologi di teman-teman retail ini nih. Sekarang kira-kira apa sih nasihatnya yang ingin diberikan nih? Kan ini kan kita anggap teman-teman ini pakarnya nih. Bukan anggap lah, memang benar-benar pakarnya nih, jagoannya nih, udah sekian puluh tahun nih. Kan kita untuk mengedukasi ke teman-teman yang mungkin pemain pemula kayak atau yang di siapapun yang nonton gitu. Saya duluan boleh? Silakan. Ya. Saya sebenarnya worry Pak Ya. gitu istilahnya. Karena untuk ke depan ini butuh orang-orang yang kompeten. Kompeten itu nggak bisa belajar Pak dari buku, dari internet, nggak ada Pak. Mesti dengerin dari yang jago-jago ini gitu istilahnya. Ya. Generasi berikutnya ini yang saya belum lihat gitu loh, ya kan? Kalau saya kenal mereka udah lama gitu istilahnya, udah proven lah. Cuma selanjutnya ini gimana? Kalau ini nggak diturunkan, wah ada gap di sana gitu kan? Untuk ngegarapnya, karena perlu ada brand history, ada tadi value gitu istilahnya. Itu yang perlu di-passing. Makanya mudah-mudahan lah ya acara ini memicu sesuatu yang lain, nggak cukup dengan video kalau saya Ini bilang. S2, S3 punya pelajaran. Ya, ini mesti turun Pak gitu. Karena saya ngeliatin setelah generasinya bapak-bapak ini, wah ini kok nggak ada yang muncul jadi satu yang champion kelihatan gitu loh. Ya, ya. Yang lain masih cuma profesional yang levelnya masih belum setaraf gitu istilahnya. Worry Pendidikan saya. retail formal itu sendiri nggak ada yang satu yang eksis Pak sampai sekarang Pak, saya lihat Pak. Ada Bunda Mulia. Iya, tapi kan ini kan perlu pengalaman yang jam terbang begini kan perlu proses yang panjang Pak Yongki. Silakan lanjutin Pak Yongki. Makanya, so intinya ini mesti serius Pak ngegarap gitu istilahnya ya. Karena kalau ada gap susah untuk bisa nge-break through lagi. Ya kan, format-format minimarket itu cuma di Indonesia Pak. Gitu yang bikin orang kita gitu Betul. istilahnya. Iya. Gurunya di sini, Pak. Grosir, iya. Ya, supermarket yang jalan semua masih di sini. Iya. Ya saya worry ntar 20 tahun, nggak 10 tahun nih, 20 tahun lagi kan udah pada pensiun. Iya. Siapa ini men? Jangan dibilang oh yang muda-muda nanti, enggak loh Pak. Saya ngeliatin ada gap. Iya, iya. Meskipun teknologi dan macam-macam ya gitu loh. Tetap teknologi anak-anak muda, tapi yang senior-senior ini yang mesti kasih arahan kalau saya bilang. Sorry, saya cut Jadi, sedikit, Pak. jadi gini aja Pak, kalau boleh saya suggest, dibikin ini menjadi mentor, coach. Karena saya lihat Kumpulin lah. profesional muda yang sekarang ini kayaknya batu-batu loncatan kemana ini mungkin nggak terlalu yang menonjol seperti beliau-beliau ini Pak. Ya makanya. Beda. Berarti channel saya ini benar dong Pak ya untuk mengedukasi Pak ya. Iya. Harus didukung Pak. Ya dikumpulin lah. Ya. high potential namanya kan, hypo ini 20 orang aja. Ya kumpulin, coaching lah, coaching Betul, kecil-kecil. betul. Jadi kumpulin. bergilir waktunya bicara topik-topik tertentu, kita angkat gitu topik. loh. Ya, Nggak, itu kita diskusi usulan. bikin poros-poros Pak, poros teknologi, Ya. poros format, Ya. poros apa, Dikupas tuntas nyiapin namanya. lah 20-30 tahun lagi Indonesia. Jadi mereka bisa fokus ngegarapnya, nggak kejeduk-kejeduk lagi Pak. Kan dia tidak. bikin e-commerce lagi ya kan? Iya. Salah lagi, kejeblos lagi. Tapi paling tidak saya sudah mulai loh Pak. Di awal pembicaraan tadi saya bilang, sekarang ngapain? Saya lebih ingin berbagi. Nah, cocok Pak. Pak Puji, Tinggal cari pesan-pesannya, dananya Pak. ini. Iya, tapi bisa nggak mungkin dari pihak kita sendiri. Mestinya pemerintah juga harus Nah, tahu. ini sebetulnya nanti porsi bagian ini, Pak. Saya ada porsi pertanyaan yang tentang regulasi sendiri sebetulnya. Iya, tapi bukan hanya masalah regulasi, bahwa pemerintah harus tahu bahwa Ya. retail itu tuh salah satu Ekonomi, fondasi untuk driver ekonomi ekonomi. Indonesia. Ya. Nah, untuk menjalankan retail itu tuh tidak bisa hanya cuma dikasih fasilitas uang bank aja, tapi juga harus knowledge-nya. Nah, knowledge itu tuh nggak bisa di sekolahan doang. Iya. Orang bisa seperti Pak Kunchoro itu karena pengalaman. Iya. Gitu. Nggak mungkin dia tahu-tahu dikasih ilmu langsung dapat, nggak bisa gitu. Nah, kalau cari leader itu yang seperti apa? Gitu. Kita selalu diberi otak dan hati. Itu harus matching, Pak ya. Mestinya harus matching, karena kalau otak selalu seperti kata Pak Yongki adalah evaluasi pada yang sudah terjadi, Iya. yang sudah terjadi dan diperbaiki gitu. Tapi kalau hati itu selalu menjaga supaya tidak terjadi kesalahan. Iya. Nah, penting mana otak dan hati? Harus sinkron. Harus sinkron. Kalau tanpa itu, ini cuma punya otak doang, jadinya ya amburadul. Angka aja mungkin dia Angka kan? aja. Angka aja. Atau yang lebih ekstrim lagi deh, ada 3 nih sekarang. Orang yang catat angka, penting mana nih?
mesti tanya pada owner nih. Orang yang catat angka, orang yang mengomentari angka, seringkali toh kita analisa ini, atau orang yang membuat angka. Kalau menurut saya yang membuat angka yang paling penting. Betul. Karena dia tahu akan goalsnya apa yang harus dicapai. Kalau nggak ada angkanya, buat apa yang dua ini? Ya. Nah itu yang menurutnya kita harus membuat orang-orang yang bisa membuat angka. Itu yang menurut saya loh ya, bisa salah, tapi orang yang membuat angka itu seperti Pak Yogi katakan, itu harus perlu waktu untuk pengalaman itu, dan Proses. harus ada mentornya. Kalau tanpa itu lebih gampang jalani perusahaan udah jadilah daripada membangun perusahaan. Ya. Ya kan Pak. Nah, kira-kira saya pengen mungkin ke Pak Sugi lah Pak. You kan sekarang masih bertanggung jawab Pak atas tugas yang diemban saat ini tentang yang you lihat regulasi. Saya kira penting nggak penting Pak. Semua itu kan tadi di depan Pak Sugi katakan fair trade Pak. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap negeri ini punya pemasukan maupun ya binaan-binaan dari Kementerian Perdagangan terhadap kita Pak. Kita ini biasa disebut orang offline Pak, fisik store. Regulasi ini kan banyak Pak, mulai dari you urus tanah kosong, sampai toko mau buka, sampai di perdagangannya sendiri. Mungkin Pak Sugi yang bisa sedikit menjelaskan kepada kita Pak. Ya, oke, saya share dikit lah mengenai kita. Kebetulan saya disuruh diminta untuk membawain di asosiasi untuk masalah regulasi soal masalah retailers. Jadi kalau kita bicara offline, saya udah selalu bicara sama departemen bahwa offline ini kan kalau kita mau dirikin satu toko itu, kalau FMCG kurang lebih regulasinya kita lebih dari 60 izin yang kita harus lalui. Nah, tidak imbangnya dengan yang namanya online, ya. Itu satu hal yang sudah jelas. Kedua, semua peraturan-peraturan yang ada di peraturan regulasi yang udah dibikin, itu menurut saya banyak sekali hambatannya dan sama sekali tidak up to date menurut saya. Dan sudah terlalu lama dan kebetulan tidak berani yang ada yang berubah karena itu udah masuk sebagai perpres. Nanti kalau ngomong lagi harus perlu perubahan itu harus lewat DPR dan sebagainya yang panjang sekali. Tapi sudah sama sekali sudah tidak valid. Beberapa contoh yang saya harus share, contohnya adalah sudah out of date lah Pak ya. Sangat-sangat out of date. Contohnya aja soal masalah hubungan antara peritel dengan yang namanya pemasok. Ya. Itu sudah sangat out of date sekali. Contohnya dibuat kapan, zamannya kapan, private label masih diatur, ya kan, jumlahnya sekian persen dan sebagainya. Nah sekarang apa yang namanya private label ya kita nggak tahu lagi istilahnya apa perlu diatur gitu kan ya. Nah, lalu mereka jualan lagi yang namanya distributor ataupun yang namanya manufaktur juga sekarang bisa jualan online walaupun dengan PT yang lain dan sebagainya. Akhirnya yang namanya punya toko offline aja jadi setengah mati istilahnya. Kita padahal awalnya channel adalah untuk bicara jualan, tapi kita diatur dari sisi yang lain-lain ya. Kemudian online itu ya peraturan mengatakan katanya mau dikasih yang namanya PPN. Ya, sampai hari ini belum jalan juga. Sudah mau, tapi sudah mulai katanya. Apakah per April ini kita nggak tahu. Cuman maksud saya penjualan kalau marketplace boleh misalnya katakan tanpa izin apotek, tanpa izin yang namanya distribusi obat dan sebagainya kesehatan, di offline harus ada izin dan sebagainya. Jadi saya sih berharap ya kemudahan cara berusaha di tempatnya offline itu mestinya harus dibikin equal dengan yang lebih memudahkan. Apakah masih valid? Sekarang ini kita mendirikan outlet harus istilahnya radius dengan perpasaran, lalu izin AMDAL, lalu lintas, IMB. Saya sih ngalamin jujur luar biasa susahnya untuk buka toko gitu. Ya, jadi udah itu high cost lagi gitu. Belum untung sudah
Keluar duit dulu. Keluar duit dulu. Nah, ditambah lagi sekarang Pemda lagi. Yang namanya pajak iklan. Ya. Waduh, kita juga nggak tahu ya. Kalau kita memang Pemda itu kepenginnya kotanya tanpa iklan, ngomong sekalian, nggak usah beriklan, white gitu kan semuanya. Sekarang iklan kita udah mulai zaman Videotron, ya. Videotron itu dianggapnya per slide, per menit, pembayaran reklam izin pajak reklamenya mahalnya ampun bisa miliaran. Padahal kita mau pasang, pokoknya ada kontennya, ada gambar apanya, pokoknya kena pajak. Jadi kita lama-lama kita lihat aja di sepanjang jalan kita protokol banyak sekali billboard yang kosong. Akhirnya kotanya juga nggak indah karena kosong putih-putih, ya kan. Tapi kalau memang kita mau semua sama sekali tebas tanpa iklan, ya udah tanpa iklannya semua, ya kan. Jadi cara jualannya ya harus mikir berikutnya. Tadi saya lihat ini kayak gado-gado gitu loh. Jadi nggak ada yang berani Ya. take care untuk bahwa ini harus begini gitu. Nggak ada. Ya itu kalau ngomong boleh saya keluarin unek-unek. Jeritan hati, Pak. Jeritan hati dari seorang offline, ya, katanya para teman-teman ini semuanya. Ya, kira-kira itu aja sih. Ya, jadi memang kenapa saya minta Pak Sugi kan memang orang yang memang bertanggung jawab juga di internal perusahaan yang mengawal ini, Pak, ya. Dan juga di asosiasi juga dipercayakan untuk membidangin ini, Pak. Jadi setiap ada momen-momen pembicaraan dengan teman-teman ini, saya selalu meminta mereka sampaikan saja. Mana tahu pemerintah mendengar. Jadi kreativitas di dalam mendapatkan pendapatan asli daerah itu bukan hanya sebatas hanya ini. Harus mereka juga melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si pelaku usaha. Kalau hanya sekedar meminta saja di awal, di depan, itu sangat memberatkan kita. Lagi aturan-aturan itu harus equal dan adil, Pak. Ya, harusnya kalau saya lihat misalnya contohnya, menurut saya harus lebih cerdik dalam mendapatkan pendapatan daerah. Ya itu. Ya, misalnya katakan kalau dimurahin malah lebih banyak orang pasang. Betul. Intem volume akan lebih besar. Ya. Sekarang kalau dinaikin 5 kali lipat, orang malah nggak pasang. Ya. Intem volume mungkin lebih gede dikit, tapi yang pasang sedikit. Nah, jadi ekonominya nggak jalan malah. Jadi menurut saya kita mau kemana itu yang harus ditentukan dulu. Pemerintahnya maunya apa sih gitu loh. Kalau memang nggak suka namanya iklan, ya udah nggak boleh beriklan gitu loh. Tapi kalau iklan jangan malu-malu gitu loh. Kalau mau kayak Jepang sekalian gitu, modelnya kota gitu kan. Kalau mau yang namanya mau putih sama sekali, ya putih sama sekali gitu loh. Ya, memang sampai sekarang saya belum menemukan pemerintah daerah yang punya kreativitas yang baik untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya, Pak. Betul. Semuanya lebih sifat kepada meminta dan ya memberatkan pelaku usaha. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan satu pemerintah daerah yang punya kreativitas yang baik di dalam membina kita, Pak. Ya. Saya kira titipannya itu dulu. Terima kasih. Oke, teman-teman, para senior-senior, suhu-suhu kita, saya sangat surprise dengan acara kita ini. Ini episode yang pertama yang narasumbernya lebih dari satu orang. Ternyata kita bincang-bincang sore hari ini, tidak terasa hampir 1,5 jam lebih. 2 jam. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan 2 jam. Walaupun berbeda-beda di dalam menangkap apa yang teman-teman sampaikan, tetapi minimal dapat memberikan manfaat. Baik si pendatang baru, baik si pemain yang sudah lama, baik itu profesional ataupun si owner, untuk mengambil kesimpulannya masing-masing. Apa yang ingin mereka jalankan setelah mendengar semua kupasan dan uraian suhu-suhu lah yang ada di dunia retail kita ini. Saya akan membuat bincang-bincang episode yang mungkin dari produk dan format yang berbeda lagi. Sekarang ini kan masih formatnya FMCG, konsumen, makanan semua, Pak. Mungkin ada format yang lain. Saya tunggu
narasumber yang lain untuk mengisi acara ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Sugi, Pak Yongki. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semoga semuanya. berguna bagi masyarakat. Sukses selalu, sehat selalu.